Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di pembahasan bakat-bakat yang berada di area Thinking Talents. Masih dengan penjelasan bakat-bakat yang berada di otak kiri. Jadi otak kiri itu kemarin kita sudah membahas mengenai learner, kemudian intellection, kemudian analytical. Kali ini kita akan membahas mengenai satu bakat lainnya, yaitu bakat input. Nah, sesuai dengan namanya ya, apa itu bakat input? Bakat input adalah bakat yang mendorong seseorang untuk merasa senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam sumber daya karena merasa ingin lebih tahu lebih banyak lagi. Kemudian bagaimana ekspresinya? Nah, seperti di pengertiannya tadi, ekspresi mereka adalah orang-orang yang selalu ingin tahu lebih banyak. Kemudian rasa penasaran itu membuat mereka tertarik untuk mengumpulkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Sumber daya ini bisa berupa ilmu pengetahuan, informasi, ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya yang mereka yakini jika hari ini mereka mengumpulkan sumber daya tersebut, suatu saat akan berguna. Gitu. Jadi bagi Anda yang merasa punya bakat input ya, jadi dorongnya tuh ketika melihat benda-benda yang ada di sekitar Anda. Misalnya, ketika Anda melihat botol bekas, kemudian Anda tertarik untuk mengumpulkan botol-botol bekas tersebut. Karena merasa yakin bahwa suatu saat botol ini akan saya gunakan untuk sesuatu, entah apa itu, gitu ya. Jadi orang input ini memang belum memiliki tujuan akhir terhadap apa-apa yang dikumpulkannya. Namun dia merasa sudah yakin bahwa sumber daya ini, pengetahuan ini, informasi ini, barang ini, suatu saat pasti akan saya butuhkan. Ya, nggak tahu kapan mungkin ya, nanti besok gitu. Siapa tahu nanti saya akan mengumpulkan botol-botol ini karena suatu hari nanti saya akan berhidroponik misalnya, meskipun belum dimulai. Gitu. Kemudian berikutnya adalah apa sih kebutuhan seorang dengan bakat input? Jadi mereka ini membutuhkan kebebasan dan keleluasaan untuk mengakses gitu ya sumber daya yang dibutuhkan atau untuk mengakses informasi yang dianggap penting. Nah, ini salah satunya juga kalau Anda senang sekali mengumpulkan flyer tentang informasi ya. Jadi handphone itu penuh banget dengan downloadan PDF, flyer, e-book dan lain sebagainya dari berbagai macam tema gitu. Ada yang zero waste, kemudian rumah ramah lingkungan dan lain sebagainya, tapi hanya menumpuk gitu. Belum sampai pada action berikutnya yaitu dipelajari. Memang titik poinnya adalah mengumpulkan. Kemudian sebenarnya orang dengan bakat input maupun orang yang tidak memiliki bakat input itu memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkannya. Ya, lalu apa bedanya sih orang yang berbakat input kuat dengan yang tidak? Nah, bedanya orang dengan bakat input kuat itu ketika melakukan pengumpulan sumber daya itu merasa senang, merasa enjoy. Jadi meskipun menghabiskan waktu yang cukup lama, tenaga yang besar, bahkan juga biaya, mereka tak segan-segan asal apa yang diinginkannya, apa yang dilihatnya akan bermanfaat untuknya itu bisa didapatkan gitu. Berbeda dengan orang dengan bakat input lemah seperti saya misalnya. Jadi untuk mengumpulkan sumber daya yang saya butuhkan, effortnya itu nggak terlalu besar. Misalnya orang input mungkin membutuhkan banyak botol. Kayaknya kalau cuman menyimpan 1-2 itu kurang deh. Karena saya kan nanti mau hidroponik ya. Gitu. Saya nanti akan melakukan pembibitan gitu, membuat benih. Jadi kayaknya saya harus butuh banyak. Nah, sedangkan orang input lemah, ya menyimpan 1-2 botol saya rasa udah cukup gitu. Mau apa sih? Mungkin cuma untuk mengganti wadah sabun cuci piring misalnya.
Saya tidak akan punya pikiran untuk nanti buat ini, buat itu, enggak gitu ya. Jadi orang introvert lemah itu ya mencari informasi, mencari sumber daya yang sesuai dengan kebutuhannya saja gitu. Dan misalnya seperti ini juga. Ketika saya mencari pengertian dari kata minat. Saya orang dengan introvert lemah, apa itu pengertian minat misalnya? Saya langsung cari di KBBI. Nah, di KBBI itu kan udah ada pengertiannya. Udah langsung itu aja yang saya pakai. Tapi orang dengan bakat input, mereka tidak akan puas hanya dengan satu pengertian kata minat dari KBBI. Mereka akan mencari pengertian kata minat dari pakar-pakar yang lainnya gitu. Itu perbedaannya. Baik. Kemudian potensi kekuatan yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang berbakat input itu apa saja? Antara lain potensi kekuatan explorer jika bakat input ini bertemu dengan bakat learner dan juga analytical. Gitu ya. Kemudian synthesizer jika bakat input dilengkapi dengan bakat analytical, ranger, connectedness, atau menjadi seorang edukator, potensi kekuatan edukator jika input ini bertemu dengan bakat developer dan juga strategis. Atau bisa juga potensi kekuatan jurnalis, misalnya jika bakat input ini bertemu dengan ideation, comment, adaptability, atau dengan communication, nah jadilah ini potensi kekuatan jurnalis. Kemudian berikutnya, kalau potensi kekuatan sudah, sekarang peran atau profesi apa saja sih yang membutuhkan bakat input kuat? Antara lain ada di tipe kekuatan atau potensi kekuatan synthesizer tadi, di sana kita bisa menjadi seorang preset gitu. Bekerja dengan riset. Nah, ini input harus kuat juga ya. Kemudian menjadi seorang pengajar. Bayangkan jika guru Anda memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai satu bidang ilmu yang diajarkan. Wah, itu pasti seru banget ya. Referensi kita akan jadi banyak, wawasan kita akan berkembang. Jadi tidak cuma apa yang ada di textbook yang diajarkan, tapi beliau akan punya pengetahuan-pengetahuan yang jumlahnya tak terbatas yang berkaitan dengan hal yang diajarkannya. Atau menjadi seorang wartawan. Input ini bisa berupa informasi yang akan memudahkan pekerjaannya untuk menyampaikan atau menyusun berita. Atau input juga bisa Anda jalankan jika profesi Anda adalah sebagai petugas arsip gitu atau pustakawan. Nah, kemudian karena input dan juga bakat yang sudah kita bahas yaitu learner itu punya kesamaan, yaitu sama-sama didasari oleh rasa ingin tahu gitu. Mereka sama-sama mengumpulkan, mereka sama-sama, kalau learner kemarin kan senang banget belajar banyak hal yang baru. Input ini senang banget mengumpulkan. Nah, tapi di mana bedanya sebenarnya? Persamaannya tadi ya, karena sama-sama terdorong rasa ingin tahu atau rasa ingin lebih tahu begitu. Nah, perbedaannya kalau input itu ibarat pengetahuan, mereka tuh suka ngumpulin aja tema-tema yang menarik misalnya, tema tentang pendidikan anak. Mereka akan mengumpulkan berbagai macam referensi sumber daya, buku, e-book, catatan dan lain sebagainya. Tapi kalau learner, ketika mereka tertarik pada satu bidang, mereka akan mempelajarinya sampai menguasai gitu ya. Jadi kalau input itu ngoleksi, kalau learner itu mempelajari gitu. Bisa jadi mungkin koleksinya tidak akan sebanyak input, tapi pada hasilnya itu lebih kelihatan di learner gitu, karena ada hasil belajarnya. Sedangkan input itu hanya punya modal belajarnya gitu. Modal ini belum diproses, jadi belum kelihatan hasilnya gitu. Itu perbedaan antara orang dengan bakat learner dan orang dengan bakat input.
Nah, bagaimana teman-teman? Apakah Anda merasa di rumah Anda terlalu banyak barang atau di smartphone Anda, di gadget Anda terlalu banyak pengetahuan yang belum dioles sampai sekarang, namun Anda merasa yakin bahwa suatu saat akan membutuhkannya? Bisa jadi Anda adalah orang dengan bakat input. Baik, demikian penjelasan saya mengenai bakat input. Kita masih punya satu bahasan tema, yaitu bakat konteks. Masih di area thinking talent, area otak kiri, mohon maaf. Jadi nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.